Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Budidaya ISR. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menunjukkan kegiatan saya panen tanaman talas di samping kolam ikan gurame saya. Yang mana tanaman talas ini akan saya berikan ke ikan gurame. Kenapa saya di sini sering sekali ya membahas tentang pakan alternatif untuk ikan gurame? Karena di sini ingin kasih tahu kepada teman-teman sekalian bahwasanya budidaya ikan gurame itu tidak harus berpatokan memberi makannya dengan pakan pelet. Artinya kita bisa memberi ikan gurame kita setiap hari dengan pakan alternatif. Ya, ikannya juga tidak bakal kekurangan gizi, akan tetapi ya memang pemberian pakan alternatif setiap hari itu memang sedikit memperlambat pertumbuhan ikan, akan tetapi ikannya tetap sehat teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa lihat tanaman talas yang saya tanam di belakang rumah dan di samping kolam ini cukup banyak untuk memberi makan 2-3 hari ke depan teman-teman. Jadi di sini saya ingin memotivasi teman-teman sekalian apabila di tempat teman-teman sekalian mungkin tidak banyak terdapat tanaman talas ataupun pakan alternatif lainnya ya, seperti daun singkong, daun pepaya ya, apapun dedaunan yang bisa dimakan ikan gurame, teman-teman bisa tanam sendiri seperti saya ini ya, sebagai pakan cadangan. Kalau misalnya saya tidak bisa ke hutan cari pakan alternatif, ya saya ambil di samping kolam dan di atas kolam saja. Nah ini ya kegiatan saya ya, macam-macam teman-teman ya. Saya tanam di samping kolam, di belakang rumah, kemudian di teras rumah itu ada juga. Jadi kita bisa memanfaatkan lahan yang tersedia di rumah kita ini untuk sebagai tempat hidup pakan alternatif ini. Karena kalau misalnya kita setiap hari selalu memberikan pakan pelet ke ikan gurame yang kita pelihara, maka yang terjadi adalah keuntungan yang kita peroleh itu sedikit teman-teman. Karena usaha yang kita jalani saat ini ya budidaya ikan gurame skala rumahan teman-teman ya, bukan skala besar. Kalau skala besar mungkin punya target ya, 1 tahun ikan yang dipanen sekian ton, biaya yang dikeluarkan sekian juta untuk pakannya. Tapi kalau kita budidaya ikan gurame skala rumahan ya, kita tidak punya target yang begitu besar ya. Untung, kalau sudah untung ya sudah lumayan untuk kita ya. Misalnya untungnya beberapa ratus ribu ya lumayan lah untuk kita ya, karena kita budidayanya tidak skala besar, cuma sebagai hobi pelihara ya. Kalau bisa dijual ya alhamdulillah, seperti itu teman-teman. Kalau misalnya keuntungannya pas-pasan sedikit, nah, ya itu nggak jadi beban bagi kita ya, seperti itulah teman-teman ya. Selain kita bisa jual ikannya, kita bisa konsumsi sendiri. Nah banyak ya, pemerintah kita juga mencadangkan dan juga banyak kasih tahu ya kepada orang banyak itu bahwasanya kita harus menyediakan ketahanan pangan untuk rumah tangga kita masing-masing, baik itu memelihara ikan, bertanam sayuran ya, bercocok tanam, kemudian apapun itu yang bisa dapat memenuhi kebutuhan hidup kita atau memenuhi kebutuhan ekonomi kita di rumah. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, tanaman talas yang di samping kolam ini memang tidak begitu subur karena ya kondisi cuaca masih panas. Jadi kalau misalnya musim penghujan ini daunnya akan membesar nih teman-teman. Jadi kalau misalnya musim kemarau biasanya ya seperti ini, daun talasnya agak mengecil dan juga kuning teman-teman. Tapi kalau sudah musim penghujan itu luar biasa, daunnya besar-besar teman-teman. Nah inilah kegiatan saya ya. Selain kegiatan ini kita memberi makan ikan gurame, ada satu nilai positif yang bisa diambil dari sini, yaitu kita berolahraga juga ya. Apalagi dengan kondisi badan saya yang agak sedikit gemuk ya, ini kegiatan yang saya lakukan setiap hari ya bisa mengurangi berat badan saya dan juga mengatur hidup sehat saya teman-teman. Nah ini ya, jadi saya di sini potong dulu di bagian batangnya ini, karena batangnya jenis
talas ini teman-teman bisa dikonsumsi bagian batangnya ikan gurame. Dan kita juga kalau misalnya mau di sayur ini juga bisa teman-teman, daun talas yang saya tanam ini. Tapi kalau daun talas yang di hutan itu tidak bisa teman-teman, karena itu mengandung senyawa yang bisa bikin gatal-gatal teman-teman. Kalau ini aman kalau misalnya kita mau konsumsi sendiri. Nah, kegiatannya seperti ini teman-teman ya, memang capek tapi ya positif, mengisi waktu luang kita di rumah ya, selain pekerjaan utama. Apalagi kalau kita libur, duduk-duduk di rumah main HP terus ya, atau tidak ada kegiatan ya, seperti inilah yang paling menurut saya paling enak ya. Ada kegiatan positif ya, kasih makan ikan, cari pakan untuk ikan. Jadi saya mengharapkan teman-teman yang menyaksikan video ini mudah-mudahan termotivasi ya, semakin semangat mengurus kolam ikan guramenya, harus menambah apapun yang jadi kebutuhan ikan guramenya, baik itu kebutuhan pakan, pipa pembuangan, kolam yang bocor diperbaiki dan lain sebagainya. Semua yang jadi kebutuhan ikan guramenya bisa terpenuhi ya dengan menyaksikan video ini. Teman-teman juga terbuka pikirannya bahwasanya pakan alternatif itu bisa ditanam ya, tidak harus kita mencari kesana kemari, dan kita bisa tanam di tepi kolam ataupun di sekitar rumah kita. Kemudian teman-teman, setelah kita tanam tanaman talas misalnya ya di samping kolam, itu kita rawat juga ya teman-teman. Tanaman talas ini menurut saya pribadi itu mau jenis apapun itu dia membutuhkan asupan air yang banyak teman-teman. Jadi tanah di sekitar tanaman talas ini harus lembab, karena kalau misalnya kering itu pasti tanaman talasnya mati. Nah, itu yang saya pahami, karena mau jenis apapun talasnya, kalau tanahnya kering itu pasti daunnya menguning dan ujung-ujungnya akan mati teman-teman. Jadi tanaman talas ini saya rawat dengan cara disiram saja. Kalau di samping kolam kebetulan teduh, tanahnya lembab, itu tidak perlu saya siram, tapi yang di atas kolam itu perlu saya siram. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang kegiatan saya mengambil tanaman talas di samping kolam dan di belakang rumah untuk pakan ikan gurame. Semoga bermanfaat dan teman-teman juga makin semangat budidaya ikan guramenya. Jangan lupa dukung terus channel Budidaya ISR dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Budidaya ISR dapat berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.